Halo guys, selamat datang ke Abi Sharing. So, hari ini kita ada satu topik yang ingin kita kongsikan kepada Anda semua, yaitu baru berlaku pada 2 hari lepas, di mana tempat berlaku itu adalah di negara Indonesia. Grup tuh kayaknya kagak pasal itu bikin di motor lo. Udah. Halo guys, selamat datang ke Abi Sharing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda sudi dan datang dekat channel kami ini. Dan hari ini apa yang kami ingin kongsikan, apa yang saya ingin kongsikan adalah satu rusuhan yang berlaku dekat Indonesia. Apakah Omnibus Law itu? Mari kita rungkai secara mendalam bersama Abi Sharing. Sebelum kita urai apa itu Omnibus Law, eloklah dulu saya bawa dulu tuan-tuan sejarah pemerintahan Indonesia. Tapi saya tidaklah mulai dari dulu-dulu lah, sebab kalau saya mulai dari dulu-dulu, awal dari pemerintahan sejarah Indonesia itu, tidak habislah kita. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini, sebelum Joko Widodo mengambil tupuk pemerintahan daripada Susilo Bambang Yudhoyono, susah sebut tahu. Joko Widodo ini merupakan seorang presiden yang memang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka merasakan bahwa Joko Widodo ini merupakan anugerah Tuhan yang mampu mengubah corak pemerintahan dan juga corak mentadbiran dekat negara Indonesia. Ini karena sebelum pemerintahan Joko Widodo, unit indeks rasuah sangat tinggi, jurang pendapatan orang miskin dan juga orang kaya itu sangat tinggi, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Apabila Joko Widodo mengambil tampuk pemerintahan, bila mempunyai 2 teras perjuangan yang dimana ini membuatkan semua rakyat Indonesia merasakan beliaulah orang tepat untuk memulihkan ekonomi negara Indonesia. Apakah 2 teras perjuangan Joko Widodo ini adalah, yang pertama adalah meningkatkan foreign investment atau meningkatkan investment. Yang kedua adalah membuat perindustrian. Jadi apakah Omnibus Law ini? Omnibus Law ini adalah satu undang-undang yang dibuat ataupun dicipta oleh Joko Widodo sendiri sewaktu ucapannya pada tahun 2019. So, dia mempunyai 3 teras. Itu pertama adalah menghapuskan birokrasi dekat Indonesia. Yang kedua adalah merencanakan pertumbuhan ekonomi dekat Indonesia. Yang ketiga adalah ingin menarik pelabur asing. So, pelabur asing ini tidak kiralah dari China kah, dari Australia kah, dari Malaysia kah, dari Filipina kah, dari US, as long as adalah pelabur luar. Apabila pelabur luar datang dekat Indonesia ataupun dekat negara kita, ini akan secara otomatis membuat pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Sebagai contohnya, apabila kilangnya maha dibuka dekat Indonesia, dia akan membuka peluang pekerjaan dekat Indonesia. Jadi, apa sebab kenapa mereka protes, sedangkan saya rasa law ini sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang pertama adalah karena menghapuskan minimum wages. Contohlah dekat Malaysia ini kita punya minimum wages 1.100 dan telah dihapuskan diganti dengan gaji jam. Bukan lagi gaji hari ya, gaji jam. Bayangkan kenapa tester ataupun rakyat dekat sana sangat-sangat tidak bersetuju dengan perkara ini. Yang kedua adalah mengurangkan compensation. Apabila kita berhenti bekerja, kalau dekat Malaysia apabila kita berhenti bekerja, kita akan dibayar compensation. Kalau dekat Indonesia pun dia sama, dibayar dengan compensation, tetapi compensation telah pun dipendekkan, di mana sebelum ini apabila seorang pekerja itu berhenti, dia akan dibayar sebanyak 32 bulan. Tetapi selepas Omnibus Law ini diluluskan, hanya 19 bulan saja telah dipendekkan. Ini secara otomatis mengurangkan defisit kerajaan, tetapi menyebabkan rakyat itu tersepit. Kira lagi kan sekarang pandemi COVID-19, siapa yang tidak mau merasakan?
Kemudian cuti umum dekat lo yang sebelum dipindahkan dekat Indonesia, di mana cuti umum adalah dalam seminggu 2 kali. Tapi apabila dilaksanakan Omnibus Law ini hanya seminggu sekali. Woi, kalau dekat Malaysia kita boleh bekerja dalam 6 hari kan? 6 hari, di mana hari Sabtu itu adalah setengah hari. Kalau dekat Indonesia, apabila law ini sudah pun diluluskan, nah 1 hari saja 1 minggu kamu boleh berehat. Yang seterusnya adalah seperti yang kita tahu tadi, di mana bayaran bulanan telah pun dimasukkan dan ditukarkan kepada gaji jam. Susah dia kalau macam tu. Macam mana lah? Kalau kau tidak dapat turun bekerja, memang susah lah kan. Ini menyebabkan ramai protester, ramai yang tidak menyokong. Cobalah bayangkan sekarang nih kita punya Perdana Menteri, yaitu si Abah. Tiba-tiba dia umumkan polisi seharusnya adalah di mana tidak ada lagi gaji bulanan, tapi hanya dibayar gaji jam. Tidak akan berlaku rusuhan kan? Begitulah dekat Indonesia itu apa yang mereka rasakan. Dan yang kelima adalah tidak lagi mempunyai contract worker, yang di mana contract worker ini tiada lagi permanent worker. Seperti yang sebelum-sebelum ini dekat Malaysia, di mana ada ura-ura yang menyatakan bahwa tiada lagi lantikan kerajaan yang tetap, tiada lagi pensiun dan tetap, tidak lagi tetap, hanyalah lantikan kontrak. Seperti ini adalah dilaksanakan dekat Indonesia, di mana dekat Omnibus Law ini tidak lagi lantikan tetap. Apabila Anda sudah dilantik, Anda hanya ada kontrak 2 ataupun 3 tahun. Dan yang keenam, ini adalah salah satu kontroversi apabila diluluskan, karena tiada lagi halangan untuk kerajaan-kerajaan untuk mengambil pekerja dari luar. Tidak kira dari sektor apa sekalipun, memandukah, sektor memasakkah, sektor pertaniankah, pekerjaan memasakkan, tukang guntingkah, tukang sodok sampahkah, tukang ambil, itu semua boleh kau ambil dekat luar negara. Ini menyebabkan pekerja dekat Indonesia tidak lagi diperlukan. Itulah kenapa mereka marah, tahu. Dan yang terakhir adalah kuasa-kuasa dekat negeri telah dikurangkan. Hanya persekutu federal ataupun sentral itu saja yang boleh membuat keputusan untuk mengambil pekerja. Dan ini menyebabkan negeri-negeri lain itu merasa bahwa tidak lagi kuasa otonomi mereka. Dan ini adalah 7 sebab kenapa mereka menentang Omnibus Law ini. Apakah Anda rasa bahwa mereka menentang? Tetapi ada juga kebaikannya, karena meningkatkan investmen luar negara dan membawa pelabur asing secara otomatis pada masa jangka panjang akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Oke, salah satu apa yang saya nampak dekat Omnibus Law ini adalah memberi advantage kepada golongan wanita, karena ada cuti haid. Kalau kamu datang bulan, wanita itu datang bulan, hari pertama, hari kedua, Anda tidak perlu datang kerja, tetapi gaji Anda dibayar. Bagus kan? Macam mana kalau lelaki ini ada haid? So, di sini saya berkongsi hari ini, mungkin Anda tertanya kenapa berlaku kerusuhan dekat Indonesia. Itu adalah sebabnya karena Joko Widodo telah melancarkan flagship programnya yang dipanggil sebagai Omnibus Law ataupun Job Creation. Dan apa pendapat Anda sekiranya itu dilaksanakan dekat Malaysia? Kamu mau turun demo kah dekat COVID sekarang nih kan? So, di sini sudah apa yang kita ingin kongsikan kepada Anda semua. Jika Anda punya apa-apa komen, boleh komen dekat bawah. Jika Anda merasakan bahwa ini adalah info berguna dan boleh sebarkan kepada orang lain, tolong share dan tolong like dan tolong subscribe channel saya dan channel kami. Thank you so much. You are the best.